Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Filza Izati Purwasari, nomor induk mahasiswa 0302523727 dari kelas ahli jenjang AK23S Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas terkait akuntansi sukuk. Apa itu sukuk? Kemudian jenis-jenis sukuk dan bagaimana perlakuan akuntansinya pada PSAK dan juga penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Sukuk adalah sertifikat keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sukuk berbeda dari obligasi konvensional. Dalam sukuk tidak ada unsur riba, goror, ataupun maisir. Sebagai gantinya, sukuk harus berbasis pada aset nyata dan halal. Sukuk bukan hanya sekedar alat utang, tetapi mencerminkan kepemilikan atas bagian dari aset tertentu atas suatu partisipasi dalam proyek. Terdapat beberapa jenis sukuk yang umum digunakan. Di antaranya yang pertama, sukuk ijaroh. Sukuk ini didasarkan pada akad sewa-menyewa. Investor memperoleh keuntungan dari pendapatan sewa yang dihasilkan aset yang disewakan. Contohnya, lembaga keuangan dapat menerbitkan sukuk ijaroh untuk menyewakan properti komersial dan memberikan pendapatan sewanya kepada investor. Kedua, sukuk mudharabah. Jenis sukuk ini melibatkan kerjasama antara pemodal dan pengelola. Keuntungan dari proyek yang dijalankan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Misalnya, ada sebuah proyek pembangunan perumahan bisa dibiayai dengan sukuk mudharabah, di mana nanti hasil penjualannya akan dibagi antara pemodal dan pengelola. Ketiga, sukuk murabaha. Ini menggunakan akad jual beli, di mana aset dibeli dan kemudian dijual kepada investor dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Contohnya adalah seperti lembaga keuangan syariah dapat menggunakan sukuk murabaha untuk melakukan pembiayaan pembelian barang modal seperti misalnya pembelian mesin. Perlakuan akuntansi sukuk diatur pada PSAK nomor 110 di mana di sana diatur mengenai perlakuan akuntansi untuk investor dan juga untuk penerbit saham. Berikut merupakan bagian penentuan klasifikasi investasi. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu arus kas kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan imbal hasil. Dan yang syarat kedua merupakan model bisnis hanya untuk memperoleh arus kas kontraktual. Namun jika syarat satu tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan fair value through profit or loss atau nilai wajar laba rugi. Namun, jika syarat pertama terpenuhi dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan fair value through other comprehensive income atau nilai wajar penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya merupakan tabel dari penentuan klasifikasi. Selanjutnya merupakan tabel pengukuran untuk ketiga klasifikasi, mulai dari pengukuran awal hingga penurunan nilai dan penghentian pengakuan. Untuk nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hierarki atau urutan sebagai berikut. Untuk di level 1, kuotasi harga di pasar aktif atau tanpa penyesuaian. Level 2, input yang dapat diobservasi selain kutipan harga di pasar aktif. Contoh soal, pada 1 Januari 2020, bank membeli sukuk ijaroh seharga 150 miliar dengan nilai nominal 100 miliar, jangka waktu 5 tahun dan kupon 10% per tahun, serta biaya transaksi dari pembelian tersebut adalah 1 M. Dan berikut juga terlampir tabel dari amortisasi sukuk tersebut. Berdasarkan contoh soal tersebut, maka dapat kita peroleh jurnal akuntansi sebagai berikut. Berdasarkan tabel berikut, dapat kita ketahui perbedaan jurnal antara klasifikasi biaya perolehan, nilai wajar penghasilan komprehensif lainnya, dan nilai wajar laba rugi. Untuk pengakuan awal, pada tanggal 1 Januari 2020, klasifikasi biaya perolehan mencatat jurnal pada debit sukuk biaya perolehan nominal sebesar 100 miliar, sukuk biaya perolehan premium dan biaya sebesar 6 miliar, dan di debit mencatat kas sebesar 106 miliar. Sedangkan untuk jurnal nilai wajar penghasilan komprehensif lainnya, untuk debit ada jurnal sukuk NWPKL nominal sebesar 100 miliar, sukuk NWPKL premium dan biaya sebesar 6 miliar, dan pada kredit ada kas sebesar 106 miliar. Untuk nilai wajar laba dan rugi,
Jurnal akuntansinya untuk debit sukuk NWLR sebesar 105 miliar, beban 1 miliar dan kas 106 miliar pada kredit. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian nilai wajar setiap akhir tahun mulai dari akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2023. Untuk klasifikasi biaya perolehan, mencatat jurnal pada debit ada kas sebesar 10 miliar dan di kredit ada sukuk biaya perolehan premium dan biaya sebesar 1,2 dan pendapatan 8,8 miliar. Kemudian untuk klasifikasi nilai wajar penghasilan komprehensif lainnya, mencatat jurnal pada debit kas sebesar 10 miliar, kemudian di kredit ada sukuk NWPKL premium dan biaya sebesar 1,2 miliar, kemudian ada pendapatan sebesar 8,8 miliar. Namun terdapat jurnal tambahan yaitu pengakuan beban komprehensif lainnya pada debit sebesar 1,8 miliar dan sukuk NWPKL nilai wajar sebesar 1,8 miliar. Untuk nilai wajar laba rugi, mencatat jurnal pada kas debit sebesar 10 miliar dan pendapatan pada kredit sebesar 10 miliar. Kemudian ada tambahan untuk penyesuaian nilai wajar yaitu kerugian sebesar 2 miliar dan sukuk NWLR pada kredit sebesar 2 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2024 akan dilakukan penyesuaian nilai wajar dan pengakhiran dikarenakan sukuk telah jatuh tempo. Jurnalnya pada biaya perolehan kas di debit sebesar 110 miliar, kemudian di kredit terdapat sukuk biaya perolehan premium dan biaya sebesar 1,2, sukuk biaya perolehan nominal sebesar 100 dan pendapatan sebesar 8,8 miliar. Kemudian untuk nilai wajar penghasilan kooperatif lainnya, jurnalnya adalah pada debit sukuk NWPKL nilai wajar sebesar 0,2 dan di kredit penghasilan kooperatif lainnya sebesar 0,2 miliar. Kemudian ada jurnal kas sebesar 10 miliar dan pada kredit ada sukuk NWPKL premium dan biaya sebesar 1,2 miliar dan pendapatan 8,8 miliar dan juga menjurnal kembali sukuk NWPKL nominalnya pada kas di debit sebesar 100 miliar dan sukuk NWPKL nominalnya pada kredit sebesar 100 miliar. Kemudian untuk klasifikasi nilai wajar laba rugi, jurnal akuntansinya kas sebesar 10 miliar pada debit dan pendapatan 10 miliar di kredit. Selanjutnya menjurnal kerugian sebesar 1 miliar dan sukuk NWLR 1 miliar pada kredit, kemudian mengakui kas sebesar 100 miliar dan mengurangi sukuk NWLR sebesar 100 miliar di kredit. Selanjutnya penerbitan surat berharga. Untuk pengukuran awal, ketika penerbitan sukuk mudharabah diukur menggunakan nilai nominal dan biaya transaksi diakui sebagai beban ditangguhkan atau pos terpisah. Sedangkan sukuk ijaroh untuk pengukuran awalnya diukur dengan menggunakan nilai wajar dikurang biaya transaksi, dikurang atau ditambah premium atau diskonto. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, sukuk mudharabah, biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah dan bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan atau bukan beban. Sedangkan sukuk ijaroh untuk pengukuran selanjutnya biaya transaksi ditambah premium atau diskonto diamortisasikan secara garis lurus dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijaroh atau bukan beban ijaroh dan beban ijaroh diakui ketika terutang. Selanjutnya penyajian. Sukuk ijaroh disajikan di bagian liabilitas dan disajikan secara neto setelah biaya transaksi dan premium atau diskonto yang belum diamortisasi. Dan untuk penyajian sukuk mudharabah disajikan di bagian dana syirkah temporer. Entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer, sukuk mudharabah disajikan di urutan liabilitas paling akhir dan biaya transaksi disajikan sebagai beban ditangguhkan. Contoh soal, pada awal 2020, Bank Syariah menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai nominal sebesar 1.000 miliar. Dengan nisbah bagi hasil penerbit dan investor adalah 60 berbanding 40. Kupon dibayarkan pada setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo sukuk adalah 31 Desember 2021. Biaya penerbitan sukuk adalah 10 miliar.
Hasil usaha selama tahun 2020 dan tahun 2021 adalah 200 miliar dan 250 miliar. Berikut terlampir jurnal hasil dari contoh kasus tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.